Oke teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama terkait tentang debat Ade Armando dan juga pengacara Bapak Yusuf Kalla, kawan-kawan sekalian. Di mana besar dugaan mereka bahwa yang memotong video kurang lebih sekitar apakah 2 menit ya, atau sekitar 1 menit daripada Pak Yusuf Kalla ini adalah Bang Ade Armando. Tapi jelas-jelas itu bukan daripada ulah Bang Ade Armando. Karena sebelum Bang Ade Armando pun membahas video itu sudah dibahas oleh Ferdinand Huta Hayan, kawan-kawan sekalian, seorang pengacara. Dan juga sudah viral di mana-mana. Sehingga mereka kemudian membahas itu dalam podcast di Cokro TV. Dan itu ada seorang Kristen juga di sana, kawan-kawan sekalian, si Cindy ya kalau nggak salah. Tetapi teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya adalah sebuah narasi agar apa? Agar umat beragama seperti Islam dan Kristen tidak punya pandangan yang sama, atau setidak-tidaknya mereka tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak JK itu adalah sesuatu hal yang benar. Dan itu memiliki ajaran dan pemahaman di kedua agama ini. Dan kan ini tujuan video daripada Bang Ade Armando. Tapi ini saya curiga bahwa mereka melaporkan Bang Ade Armando ini ya punya tujuan tertentu, kawan-kawan sekalian, ya. Punya tujuan tertentu. Nah, di sini menarik ya. Mereka bawa-bawa bahwa orang Kristen melaporkan Pak Yusuf JK itu karena video daripada Ade Armando, karena Ade Armando telah membakar api begitu. Ya, atau membakar kayu supaya berapi. Tapi jelas kawan-kawan sekalian, video itu sudah beredar dan bagaimanapun itu sudah merupakan pernyataan daripada Yusuf Kalla. Dan soal benar atau tidak benar dia punya niat untuk menistakan agama Kristen, seperti komitmen daripada Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia yaitu GAMKI dan juga Persekutuan Pemuda Katolik Indonesia, dan ada 18 ormas lagi daripada kekristenan. Bahkan ada gereja yang namanya Gereja Laskar Kristus. Teman-teman sekalian, mereka memberikan laporan ini ya semata-mata untuk apa? Mencegah pemahaman-pemahaman radikal. Supaya ya kedua belah pihak tidak punya pandangan yang sama. Dalam keadaan beragama pun itu tidak dibenarkan. Ya, saya mau katakan teman sekalian, ada yang dibawa digembor-gemborkan tentang masalah perang salib. Ingat, perang salib itu dilabelin agama, tapi itu intinya ya bahkan esensinya adalah politik untuk apa? Memperluas wilayahnya masing-masing, baik Islam maupun Kristen. Ya. Jadi tidak punya pandangan, dalam perang salib pun tidak dibenarkan untuk membunuh, kawan-kawan sekalian. Itu tidak ada dalam ajaran Kristen. Ya, dalam perjanjian lama ya kitabnya orang Yahudi ya memang ada seperti itu, mata ganti mata, kencur ganti kencur, darah ganti darah dan lain-lain, kawan-kawan sekalian. Itu memang ada. Tetapi di dalam perjanjian baru di era Tuhan Yesus Kristus, dan dari sanalah nantinya lahir kekristenan, itu tidak pernah diajarkan demikian. Justru apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya kan? Jangankan membunuh dalam kekristenan, kamu membenci saja tidak diperbolehkan. Karena membenci saudara kita saja udah sama seperti apa seorang pembunuh. Ya. Jadi kita tidak pernah diajarkan apakah kita mati demi kita membela Tuhan Yesus atau apa, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Karena ajaran kita jelas berbeda dengan ajaran Yahudi dan juga ajaran lainnya, kawan-kawan sekalian. Kalau memang di ajaran sebelumnya seperti Musa ya dan Yosua, raja-raja Israel, ya memang untuk perebutan wilayah, dan itu dalam perjanjian lama ya Tuhan sendiri yang kemudian menumpas orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai orang-orang kafir seperti orang Amalek, orang Filistin dan lain-lain, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi di sini kita bisa belajar bahwa harus diperhatikan semuanya. Jangan sampai menuduh gitu ajaran lain punya pemahaman demikian, dan juga tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Karena pada kenyataannya tidak ada orang Kristen yang teriak-teriak
Dalam nama Yesus, lalu menghancurkan rumah ibadah. Dalam nama Yesus, mereka membunuh orang lain. Tidak pernah ada. Atau haleluya, mereka bunuh orang lain. Itu tidak pernah ada. Ya, itu nggak ada. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ajaran agama itu pasti mengajarkan hal yang baik. Maka mari kita melakukan hal yang baik. Seperti itu. Nah, terkait tentang pelaporan daripada pajika, Gamki sudah jelas mengatakan bahwa mereka melaporkan supaya meredak, ya, atau meredakan emosi gitu ya daripada publik, dan dalam hal ini adalah kekristenan, sehingga tidak terjadi chaos, tidak terjadi yang namanya keributan di mana-mana. Dan yang mereka minta adalah Pak Yusuf Kalla memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara publik kepada orang Kristen. Itu saja, kan selesai persoalan kan gitu. Nggak perlu panjang lebar, laporkan Ade Armando, laporkan ini, laporkan itu saya kira itu nggak perlu dilakukan begitu. Pak Yusuf Kalla tinggal memberikan klarifikasi, ya, dan permohonan maaf atas video itu, udah selesai. Masalah selesai. Ingat, kekristenan itu pasti mengampuni. Karena salah satu inti ajaran kekristenan adalah mengampuni. Karena kami diajarkan bagaimana kami bisa diampuni oleh Bapa kami di surga kalau kami tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke teman-teman sekalian, bagaimana pendapat kalian terkait dengan video yang sudah dibahas tentang perdebatan ini? Silakan tulis di kolom komentar. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.